Ya, halo guys, teman-teman, bapak ibu, saudara saudari, dimanapun anda berada di kesempatan sore menjelang malam hari ini ya. Di kesempatan ini saya akan mengajak untuk teman-teman, atau saya akan berbagi teknik sambung pucuk teman-teman. Jadi di hadapan kita ini ada mangga, pohon mangga ya, atau tepatnya ini mangga yang tumbuh melalui biji. Jadi ini udah saya pindahkan di kantong plastik ya ini, dan tanaman atau bibit mangga ini juga itu masih lengkap ya, itu pucuknya juga masih ada, daun-daunnya juga masih ada. Dan ini saya juga punya ini entrisnya. Ini sengaja saya cari yang udah mau tumbuh. Jadi nanti kalau prosesnya itu bagus, jadi ini langsung tumbuh gitu teman-teman. Oke, tidak berpanjang lebar, kita langsung saja. Dan dalam proses sambung pucuk ini, selain ada ini bibit mangga yang dari biji dan ini pucuknya atau entris, itu saya ambil dari tanaman saya sendiri di sebelah rumah sana itu, dan sudah memenuhi syarat karena dia sudah berbuah lebih dari 4 kali. Dan alat selanjutnya itu seperti biasa saya menggunakan pisau seperti ini. Kemudian juga ada ini plastik transparan ya. Ini yang kalau ukurannya ini tergantung teman-teman mau pakai yang setengah kilo, sekilo sama aja, karena fungsinya untuk sungkup. Ini kemudian ada plastik kecil, ini udah saya belah. Kalau plastik ini saya menggunakan plastik yang biasa untuk membuat es lilin itu teman-teman. Ini udah saya belah juga. Oke, kita mulai. Jadi langkah pertama saya akan mempersiapkan ininya, entrisnya ya. Entrisnya akan saya siapin. Entrisnya akan saya buat seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan melakukan sambung pucuknya itu di sini. Jadi di sini akan saya potong segini, itu ya kelihatannya. Saya potong. Ini udah lumayan tua. Karena ini tadi terlalu jauh, jadi akan saya ulangi. Atau terlalu panjang nih teman-teman, jadi tidak terlalu panjang entrisnya, saya kurangi. Nah, jadi seperti ini. Dan selanjutnya maka saya akan ini memotong ya teman-teman, atau lebih tepatnya itu membelah. Jadi ini akan saya belah seperti ini. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai melukai tangan kita ya, kurang lebih seperti itu. Dan demikian juga yang ini juga akan saya buat seperti ini. Nah, kemudian juga sama, ini akan saya belah juga. Ini juga harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita mengalami kecelakaan. Ini agak tipis gitu. Kemudian kalau udah seperti ini, barulah kita akan menyambungnya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ya, ini sebelahnya seperti ini. Oke,
Dan ini lebih sedikit enggak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kita menggunakan tadi ini yang kantong es nih untuk mengikat. Kita ikat, ini ikatnya juga pelan-pelan aja. Ikatannya ini dikatakan kuat juga, dikatakan enggak ya enggak juga, jadi ya sedang-sedang gitu. Oke, karena talinya masih panjang, ini saya balikin, saya ulangin lagi ke bawah biar lebih kuat. Dan yang pasti saya sering melakukan seperti ini supaya saya memudahkan untuk mengikat di bagian bawah sini. Kelihatan kan? Nah, ini kan kita ikat seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nih. Dan ini langkah yang terakhir. Kalau udah diikat seperti itu, saya akan menggunakan ini kantong plastik. Ini saya pakai untuk menyangkutnya. Oke, usahakan di sini tuh ada udara ya teman-teman, ada udaranya. Jadi seperti ini. Bagian bawah juga kita ikat yang kuat supaya tidak lepas atau kantongnya ini jatuh gitu teman-teman. Kita ikat. Dan kelebihan dari sungkup ini, jadi di dalam ini plastik ini itu suhu udaranya dia tetap berbeda kalau dengan suhu yang di luar ya. Dan di sini pastinya dia tetap terjaga untuk suhu dan kelembapannya. Oke teman-teman, ini tadi proses sambung pucuk mangga. Dan alasan kenapa kita itu melakukan sambung pucuk, alasan yang pertama itu dengan sambung pucuk ini dapat mempercepat proses produksi dari tanaman yang kita lakukan sambung pucuk. Contoh hari ini mangga. Jadi kalau kita menanam dari bibit yang biji ini lalu kita tanam, itu otomatis akan memerlukan waktu bisa 5 sampai 7 tahun teman-teman. Dia kurang lebih seperti itu. 5 sampai 7 tahun itu pun kalau tanaman mangga kita benar-benar unggul atau mangga yang bagus, dia di umur 5 sampai 7 tahun itu udah tanda-tanda berbuah atau mulai berbunga, belajar berbunga di umur-umur 5 sampai 7 tahun. Namun kalau teman-teman tidak melakukan perawatan dengan maksimal, itu bisa sampai 10-an tahun baru berbuah. Tapi kalau kita menggunakan sistem sambung pucuk ini, apabila tanaman teman-teman itu unsur haranya terpenuhi, perawatannya bagus, misalnya ditanam di tabulam pot atau di planter bag. Nah itu biasa kalau di tabulam pot, yang ini maksudnya tanaman buah dalam pot ya, tabulam pot atau planter bag, itu di situ biasanya menggunakan media yang terjamin, misalnya pupuk kompos, terus pupuk kandang, dan media-media lainnya yang terjamin kandungan unsur haranya. Makanya di planter bag atau di tabulam pot itu
ada tanaman mangga yang baru ditanam kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun itu udah ada buah, atau ya walaupun buahnya belum maksimal ya teman-teman, paling baru 3 atau 4 dalam sepohon, karena pohonnya kalau dari sebesar ini 1 tahun ke depan ya paling besar baru 1 lengan ya itu, jadi buahnya paling ya 2 atau 3 atau 4 gitu, sekitaran gitu. Tapi kalau untuk varietas mangga yang ada di hadapan kita sore hari ini, kalau masih umur 1 sampai 2 tahun, kalau dia sudah berbuah paling banyak ya 1 atau 2, karena seperti yang saya punya di sana itu aja yang pohonnya besar itu dia buahnya paling 4 atau 5 biji, tapi buahnya luar biasa teman. Kalau teman-teman penasaran dengan buahnya, bisa dicek-cek konten-konten saya ke belakang-belakang sana. Itu ada saya sering panen mangga, dan mangga itulah yang sore hari ini saya jadikan media konten saya. Oke, ini yang dapat saya bagikan di hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa dukungan dan support teman-teman supaya channel saya ini terus berkembang dan dapat membawa berkat, khususnya buat saya dan untuk semua orang. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, sukses selalu.